Kalau kita melihat pernyataan Hasto setelah ditahan, kan habis itu kan ada doorstop ya bersama teman-teman meminta pihak KPK menyelidiki dan menangkap ya korupsinya Pak Jokowi. Jadi kalau kita melihat, kalau hanya omong-omong aja, semua orang pun bisa. Tapi yang diperlukan adalah bukti. Bukti-bukti daripada yang dituduhkan itu. Jadi sebelum itu beberapa kawan-kawan itu bahkan Ubedillah ya, Ubed, terus akhirnya kemarin itu ada si Abraham Samad bersama teman-teman pengacara ya dan juga penggiat ya dari pihak sebelah lah datang ke KPK. Terus katanya mereka melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Terus setelah mereka ke sana, besoknya saya ketemu dengan salah satu pengacara yang kebetulan sejawat saya juga lah, yang ikut melaporkan. Terus guyon kan, kita punya senior pengacara ini kan pihak sebelah, saya di sini kan, jadi kami ngumpul teman-teman pengacara itu kan. Jadi sampai di situ ketawa-ketawa, ini ketemu nih yang anti Pak Jokowi dan pendukung Pak Jokowi. Terus saya nanya, emang kalian kemarin ke KPK itu bawa bukti apa? Iya. Tahu nggak dia bilang? Apa? Nggak ada. Jadi mereka hanya datang ke KPK, terus mengisi buku tamu, ngobrol-ngobrol di situ, ya kan, sambil nunggu temennya datang. Sudah berkumpul berapa lama, ternyata di luar itu teman-teman media udah nunggu. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain juga ke sana, nggak ada bawa bukti. Jadi keluar langsung Abraham Samad ngomong, seolah-olah mereka udah melaporkan. Sudah diterima oleh pimpinan KPK. Jadi ya only itu Bang. Jadi memang gini Bang, kalau di apa namanya, sebenarnya yang mencari bukti-bukti itu memang penyidik. Tapi kalau kita menuduh orang, terus kita juga nggak punya bukti, ngapain gitu? Benar-benar. Penyidik sampai gila pun ya kan nggak bakal nemu ini, ya kan? Jadi ternyata mereka nggak bawa bukti ya? Ya sama seperti Koni ya kan? Ya kan? Katanya sekarang dia hanya menyimpan, tidak boleh mendistribusikan, apalagi menlaunching bukti-bukti kasus korupsi yang dituduhkan kepada keluarga Pak Jokowi dan juga pejabat-pejabat di negeri ini. Kan nggak ada. Yang saya takutnya ya kan yang keluar ini nanti Bang, itu video mengenai apem wine-nya dia gitu. Oh, maksudnya Koni Ragun ini ya? Ya, karena kan bukti-bukti kan disimpan di sudah Rusia. ada sih itu tentang wine itu sudah muncul di wine ya, di media sosial berkas penyidikan ya. Benar. Jadi check in di mana gitu udah ada emang ya? Sama siapa? Tidak ada. Karena dari beberapa kali saya bertemu ya dengan teman-teman yang mengatakan Pak Jokowi ini melanggar pidana, melanggar konstitusi, melakukan abuse of power ya. Saya sebut ya mulai dari Rocky Gerung, ya kan, tidak pernah bisa memberikan Adiana Pitupulu, Profesor Refli Harun, dan yang lain-lainnya. Ada banyak itu selama termasuk saya Rocky Gerung dong ya? Iya, diskusi, ya kan. Yang saya lihat mereka hanya membuat framing, ya kan. Dan yang saya khawatirkan mereka ini ada yang memang sengaja dibayar gitu loh Bang, ya kan, untuk memframing jahat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan memecah belah bangsa ini. Tapi yang saya lihat mereka nggak punya bukti-bukti Bang, hanya opini aja, framing jahat dan opini negatif, ya kan. Nah kembali lagi ke Hasto, ya kan. Ya sekarang kan percuma kalau dia ngomong, harusnya kan dari kemarin dong. Bukti-bukti keterlibatan kasus korupsi atau abuse of power-nya Pak Jokowi itu sebelum dia ditahan tuh dari kemarin sudah di launching, termasuk yang video-video yang disimpan Koni di Rusia. Jadi ini memang nggak ada Bang. Ini hanya apa ya Bang? Yang saya bilang tadi, ini opini-opini negatif yang bisa memecah belah, mengadu domba anak-anak bangsa. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak, tapi saya rasa mayoritas rakyat nggak percaya. Tapi ada yang saya khawatirkan kepada anak cucu kita, generasi muda kita yang nggak ngerti nih Bang, yang kelahiran baru-baru ini. Mereka kan nggak ngerti situasi yang ada nih, ya kan? Nah, mereka hanya ingat bahwa ketika masa seorang yang saya sebut tadi namanya ini berbohong gitu loh. Jadi karena di media sosial ini memang banyak Bang, kalau kita lihat yang memfitnah, menjelekkan Pak Jokowi dan dipercaya.
Karena ada buzzer bayaran juga, kan kita lihat satu komentar berapa rupiah itu kan ada. Oh begitu Satu ya? like kan ada. Iya kalau di media sosial. Tapi kalau masyarakat di daerah ataupun masyarakat secara nyata ya, bukan media sosial, akan lebih percaya bahwa mereka merasakan gitu loh, Bang. Bagaimana di era Pak Jokowi ini mereka mendapat kayak apa, bantuan tunai, terus jalan-jalan diperbaiki, bendungan diperbaiki. Masyarakat merasakan itu. Makanya kalau saya melihat tingkat kepuasan Pak Prabowo Gibran yang kemarin 80,90%, termasuk Pak Jokowi yang sebelum lengser hampir 80% juga. Itu adalah bukti bahwa mayoritas rakyat tidak akan percaya ini. Mereka lebih menghargai apresiasi terhadap keberhasilan atau capaian Pak Jokowi yang diteruskan oleh Pak Prabowo. Yang kita khawatirkan itu, Bang, saya bilang tadi, adu domba ini akan dipercaya oleh orang-orang muda kita. Pak Jokowi termasuk anak dan mantunya. Sepengetahuan saya nih, saya juga bukan tahu dalam sekali ya. Mereka kan anak-anaknya tuh berbisnis kayak waralaba, terus startup, ya kan? Dan mereka memulainya dari kecil, dari bawah lah. Dan mereka tidak pernah mempergunakan APBN. Apanya ya, mau dikorupsi gitu loh, uang negara kan? Kan kita lihat kalau kecuali mereka ini ngambil proyek-proyek APBN atau supply di BUMN atau kementerian, jadi memang nggak ada, Bang, gitu loh, ya kan? Termasuk kami yang sering sama Pak Jokowi, kami sendiri itu bisnis kami itu tidak menyangkut dengan APBN atau di kementerian maupun BUMN, ya kan? Jadi kita memang nggak mau sentuh yang di situ, kan banyak rezeki, ya kan, yang bisa kita cari dengan tanpa sebenarnya sah-sah aja juga kalau kita mau ngambil dari APBN, Bang, sepanjang tidak melakukan korupsi. Tapi kita melihat bahwa anak-anak Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi dan kami sendiri yang sering berhubungan itu, kami aja tidak pernah menyentuh yang kayak begitu. Bagaimana mau korupsi gitu loh, Bang, ya kan? Jadi yang saya lihat ini terus kembali lagi, Bang, teman-teman yang menuduh ini nggak punya bukti gitu loh. Jadi mau apa lagi, Bang, gitu loh. Sama seperti ijazah Pak Jokowi, ya Bang. Kita lihat beliau dari wali kota, otomatis waktu nyalon wali kota, KPUD Solo pasti akan meminta ijazahnya mana, ya kan, Bang? Diteliti dulu. Termasuk kan itu sepengetahuan partai-partai pendukungnya, Bang. Ya, ada banyak waktu itu. Waktu gubernur DKI, ya kan? Termasuk waktu presiden. Kembali berulang, ya kan? Waktu penyetoran nama, ya kan, ke KPUD dan KPU itu pasti semua bukti-bukti ini kan dibawa. Berarti semua partai tahu, diverifikasi. Ketua-ketua partai tahu. Terus kemarin, Bang, yang lebih gila lagi, lebih sakit jiwa lagi orang-orang ini, Bang. Waktu di pengadilan yang menuduh Pak Jokowi malah dia yang masuk penjara. Si Tri siapa itu, ya kan? Tri itu, ya kan? Termasuk dia punya pengacaranya ini si siapa? Itulah orang-orang itulah. Iya. Tapi sampai saat ini sebagian kecil, ya kan, orang nggak waras ini mempercayai bahwa Pak Jokowi masih ijazah palsu dan korupsi, Bang. Iya. KPK memanggil seseorang kan paling tidak kan ada indikasi, ya kan, pelanggaran pidana atau korupsi dan sebagainya. Ada indikasi dulu, Bang. Ternyata kan kalau nggak ada gimana? Orang mereka datang laporan ke KPK hanya ngobrol-ngobrol, habis itu keluar di wartawan, ya kan, baru cerita gitu loh.